Ejekan Rifa'ah bin Zaid. Diriwayatkan bahwa pada suatu ketika Nabi berdakwah kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Rifa'ah bin Zaid adalah salah seorang pemimpin mereka. Ketika Nabi sedang berdakwah, tiba-tiba dia berkata, "Muhammad, tunggu sebentar, saya ingin mendengar seruanmu. Tunggu agar saya bisa mengerti apa yang kau ajarkan padaku." Nabi kemudian menghentikan seruannya. Saat berhenti, Rifa'ah kemudian mencela Islam, mencemooh seruan beliau, sehingga dakwah beliau selalu diganggu oleh perkataannya. Oleh karena itu, pada saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab, Taurat? Mereka memilih kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu." Yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa." Dan mereka mengatakan, "Ro'ina," dengan memutar-mutar lidahnya, dan mereka mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan patuh," dan dengarlah dan perhatikanlah buat kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang tipis. Ejekan Ka'ab bin Asad. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi berdakwah kepada para kepala kaum Yahudi, di antaranya Ka'ab bin Asad, Abdullah bin Surya, dan lain-lain. Antara lain, Nabi bersabda, "Hai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan Islam kepadanya. Demi Allah, engkau telah mengetahui bahwa saya datang kepadamu dengan membawa kebenaran. Mengapa engkau menolak dan tidak mau beriman?" Saat itu Ka'ab bin Asad menjawab, "Muhammad, kami tidak tahu apa yang kau katakan. Mengapa engkau berani mengatakan bahwa kami sudah mengetahui kedatangan engkau? Beraninya engkau mengatakan hal seperti itu?" Singkatnya, mereka mengingkarinya sambil mencemooh dan menghina seruan Nabi. Oleh karena itu, pada saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah mukamu. Lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuk mereka, sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku." Ashabus Sabtu berarti orang yang telah mengulang hari istirahat dari pekerjaan. Maksudnya adalah orang Yahudi yang pada zaman dahulu diperintahkan oleh Allah bahwa setiap hari Sabtu mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh melakukan selain itu. Perintah Allah dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh segolongan dari mereka, sehingga mereka kemudian dilaknat oleh Allah. Jadi Ashabus Sabtu adalah orang-orang yang melanggar larangan Allah di hari Sabtu. Mengenai adanya perintah Allah kepada orang Yahudi pada masa itu, bagi yang ingin membuktikannya dapat melihat dan membacanya di kitab Perjanjian Lama atau Taurat, bagian Ulangan bab 5 ayat 12-14 dan lain-lain. Ejekan Huyai bin Akhtab. Diriwayatkan bahwa pada suatu ketika Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf dan lainnya pergi ke kota Mekah untuk bermusyawarah dan membuat kesepakatan dengan para pemimpin dan pendukung Quraisy di Mekah untuk membunuh Nabi. Di sana diadakan pertemuan di antara mereka dan mereka saling bertanya tentang diri Nabi. Kemudian para pemuka Quraisy bertanya kepada Huyai bin Akhtab dan teman-temannya, "Engkau adalah ahli kitab agama yang lama.
Oleh karena itu, coba ceritakan kepada kami tentang diri Muhammad. Huyai bin Akhtab berkata, sebelum kami menjelaskan pendapat kami terlebih dahulu menanyakan tentang Muhammad karena dia dari bangsa dan golongan kalian. Para pemimpin Quraisy berkata, menurut kami, Muhammad adalah seseorang dari bangsa kami yang lemah dan terasing dari golongan kami. Selain itu dia suka memutuskan persaudaraan, suka melakukan kejahatan, suka menemani pencuri dan perampok orang yang berangkat haji dari Bani Ghifar, dan lain sebagainya yang tidak berguna untuk kami jelaskan panjang lebar karena mungkin Anda sudah mengetahuinya. Huyai bin Akhtab berkata, maka tentu saja kami lebih baik dari dia. Para pemimpin Quraisy bertanya, nah, sekarang bagaimana pendapatmu tentang Muhammad sendiri dan agamanya, serta orang-orang yang menjadi pengikutnya? Huyai bin Akhtab menjawab, agamamu lebih baik dan kalian mendapatkan lebih banyak petunjuk dari Muhammad dan para pengikutnya. Oleh karena itu, pada saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi yang berbunyi, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jibti dan togut, arca-arca dan berhala-berhala, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrikin Makkah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuk Allah. Barang siapa yang dikutuk, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia Allah yang telah diberikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.